Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Umah Mikir yang keren semua, jumpa lagi dengan saya Juli Jati Prambuti dalam Ngaji Seni Rupa. Kali ini saya akan lanjutkan cerita mengenai metodologi penelitian seni untuk kali ketiga sekarang. Nah, mudah-mudahan Anda sudah bersiap dan mendengarkan dengan baik apa yang akan saya uraikan ini, dan tentu harapannya dilanjutkan dengan banyak membaca buku-buku yang terkait dengan metodologi penelitian seni. Sobat-sobat Umah Mikir yang luar biasa, pada video sebelumnya saya telah sampai pada persoalan seni sebagai bidang ilmu, dan keunikan studi seni itu ada di dalam variabel apa saja, dalam dimensi apa saja, ya, yaitu yang terkait dengan dimensi seniman, ya, kemudian ada dimensi karya, dan juga berada di dalam dimensi apresiator. Nah, sebenarnya tiga ranah atau dimensi ini, ya, itu juga menjadi objek realitas dari studi seni. Jadi artinya di dalam penelitian seni juga bisa diarahkan khusus mempelajari mengenai siapa sih seniman itu, bagaimana proses penciptaan karya seniman itu, apa yang dialami, apa yang dipikirkan, bagaimana dia mendapatkan inspirasi seperti itu, dan seterusnya, sehingga di dalam suatu proses kreatif yang dialami seniman itu juga menjadi sebuah studi yang luar biasa. Dan itu tentu berkaitan dengan konsep-konsep psikologi, konsep budaya, konsep sosiologi, konsep antropologi, ya, dan seterusnya, karena seniman sebagai manusia tentu memiliki satu pengalaman yang kompleks. Nah, kekompleksan seorang seniman pencipta ini menarik untuk dijadikan objek penelitian di dalam bidang seni. Nah, yang kedua adalah keunikan terkait dengan benda, karya. Ya, jadi karya seni. Karya seni itu bisa sebuah benda material kayak seni rupa, misalkan patung, lukisan, seni grafis, ya, instalasi, video art, dan sebagainya. Tapi juga ada yang terkait dengan peristiwa, ya, sudah ada terkait dengan pertunjukan dan sebagainya. Dan itu merupakan objek karya seni berupa sebuah work of art, karya, bentuk karya. Karena bentuk karya itu bermacam-macam, tergantung dari jenis seni apa dulu. Nah, di situ kita akan banyak belajar mengenai teknik, media, simbol-simbol, ya, teknik garap, teknik ungkap, idiom-idiom, ya, kemudian juga berbagai pengaruh dari tanda-tanda sosial, tanda-tanda kultural yang diambil dari berbagai ranah, dari berbagai arah yang diketahui dan dihayati oleh seniman pencipta itu. Ya, kemudian di dalam benda itu juga terkandung nilai yang disebut dengan nilai intrinsik, tetapi juga ada nilai ekstrinsik. Di dalam sebuah karya seni itu ada nilai yang inherent ada di dalam bentuk seni itu. Misalkan kalau di dalam seni rupa itu ada warna, ada bidang, ada tekstur, ada bentuk, ya, ada apa itu jauh dekat atau perspektif. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya intrinsik, yang inherent di dalam karya itu. Nah, tapi juga ada di dalam karya itu kita bisa membangun satu pemaknaan seni itu melalui apa yang disebut dengan ekstrinsik. Nah, kalau ekstrinsik artinya nilai-nilai yang berada di luar karya itu. Ya, misalkan masyarakatnya, lalu infrastruktur pendukungnya, ya, lalu filsafatnya, sosialnya, dan seterusnya. Jadi lebih terkait dengan hal yang di luar benda seni atau karya seni itu.
Nah, yang berikutnya adalah dimensi penikmat, apresiator. Nah, ini tidak kalah uniknya, karena kita tahu apresiator di dalam seni itu bermacam-macam, ya. Artinya bermacam-macam pengalaman, ya, yang ada di dalam diri apresiator itu. Jadi pengalaman itu sendiri akan berinteraksi dengan pengalaman lain, dalam hal ini pengalaman yang sudah berbentuk karya seni, kemudian berhadapan dengan pengalaman yang mencoba menghayati, memikirkan, ya, dan ikut mengalami apa yang dialami oleh seniman pencipta itu juga tidak mudah. Dan itu memerlukan satu riset yang partisipatoris, riset yang melalui wawancara mendalam, depth interviews dengan para apresiator, ya, yang bermacam-macam itu. Dengan demikian itu juga bisa menjadi objek material dari penelitian seni. Nah, jadi dari situ sebenarnya studi ilmu seni itu, ya, sampai hari ini seolah-olah mengarah kepada dua hal. Yang pertama mengarah kepada kajian seni, artinya itu melahirkan satu penjelasan, pemahaman, ya, penemuan berupa suatu wacana, berupa suatu deskripsi terhadap suatu karya atau seniman atau sejarah, ya, mengenai seni itu, ya, dan itu bisa dikaji melalui berbagai macam perspektif yang tersedia pada saat ini, ya. Jadi kajian seni bisa dalam tanda kutip memanfaatkan dalam konteks pendekatan intertrans dan multidisiplin, itu bisa menggunakan piranti-piranti keilmuan lain, ya, misalkan seni menggunakan perspektif sosiologis, misalkan itu akan melahirkan satu daya narasi yang akan berbeda apabila didekati dengan antropologi, misalkan itu akan berbeda sama sekali, ya. Dengan banyak perbedaan temuan-temuan tadi, karena mengalami perbedaan perspektif, maka juga akan memperkaya wacana seni, ya. Karena itu seni memang secara diskursi, ya, terus kemudian secara diskurs, ya, artinya wacana itu memang tidak pernah tunggal. Wacana seni itu selalu dinamis. Wacana seni itu selalu mengalami varian-varian yang kaya. Karena itu jangan mempersoalkan seni hanya dari satu aspek saja. Karena memang seni itu entitas yang tadi unik, spesifik, dan kompleks. Ya, di situ akan terasa kompleksitas seni itu. Nah, sahabat-sahabat, khusus dalam domain pencipta seni, yang dalam hari ini adalah yang biasa kita sebut seniman, terdapat sejumlah persoalan yang pelik, ya, yang tidak mudah dipahami begitu saja. Karena tadi seniman itu adalah makhluk yang unik, ya, yang memang memiliki dunia yang berada di tengah-tengah antara rasionalitas dan irasionalitas, dunia rasionalitas dan imajiner, ya, dan itu bisa dikemas, disandingkan oleh kekuatan etos kesenimannya itu, ya, itu menjadi satu dunia yang unik yang tidak mudah dipahami oleh orang yang memang tidak akrab dengan dunia seniman. Ya, maka di dalam dunia seniman itu ada hal-hal yang terkait dengan misalkan intensi artistik, ya, intensi artistik. Jadi ada seniman yang suka warna hijau, sementara ada seniman yang tidak suka warna hijau tetapi suka warna merah, misalkan. Sehingga di dalam karyanya itu warna merah itu sangat kuat, sangat mendominasi, dan setiap karyanya selalu menggunakan warna merah, misalkan. Ya, dan itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, juga ada seniman yang sukanya itu hanya monokromatik, tidak suka banyak warna, ya, karena dia suka sesuatu yang tampak sederhana tetapi dalam, ya, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya intensi artistik. Jadi kecenderungan artistik, ya, sehingga yang membedakan dari seniman satu dengan seniman yang lain.
Terus kemudian yang lain misalkan ekspresi artistik, bagaimana intensi artistik itu diekspresikan sehingga melahirkan satu jejak rasa yang khas seniman itu. Karena itu jangan heran kalau kemudian kita bisa membedakan ekspresi artistiknya Affandi, ekspresi artistiknya Hendra Gunawan, ekspresi artistiknya Soejoyono, itu sangat tampak sekali. Karena kalau kita banyak melihat karya-karya mereka, maka sangat akan kelihatan kalau itu kemudian dimasukkan di suatu ruangan pameran, kemudian kita tanpa melihat apa itu siapa yang berkarya, artinya membaca teks di bawah karya itu, kita akan tahu itu karyanya Soejoyono, karyanya Affandi, karyanya Dolah, karyanya siapa saja. Karena memang selain ada intensi artistik, juga ada ekspresi artistik yang memang masing-masing punya keunikan. Nah, kawan-kawan semua, kalau ini kita bedah ya di dalam studi proses penciptaan seni yang dialami oleh seniman, itu memang variabelnya itu sangat banyak. Ya, sangat banyak, dan itu akan melahirkan satu temuan-temuan yang unik, ya. Maka di dalam kerja kesenimanan itu adalah menemukan subjektivitas yang utuh tadi dari masing-masing seniman. Nah, kemudian juga ada variabel bagaimana irasionalitas itu juga bekerja di dalam diri seniman, ya, termasuk bagaimana ekspresi itu ya bisa ditandai sebagai sebuah ekspresi yang khas dari seorang seniman itu, dan bagaimana gagasan itu juga diekspresikan. Ya, karena misalkan katakanlah pelukis realis sama-sama melukis pemandangan, objeknya sama, ya. Tetapi kalau ini dilukis oleh Basuki Abdullah, lalu kemudian dilukis oleh Soejoyono, dilukis oleh misalkan pelukis sebangsa Ernest de Saint misalkan di dalam lukisan lanskap itu di Indonesia, ya, misalkan yang dihadapi sama-sama pemandangan di sekitar Gunung Merapi misalkan, maka akan melahirkan satu hal-hal yang berbeda walaupun objeknya sama. Kenapa? Ya karena tadi mulai dari intensi artistik, ekspresi artistik dan sebagainya tadi, ya, itu melahirkan jiwa, rasa, ungkapan, ya, totalitas, ya, imajinasi yang berbeda-beda. Jadi walaupun itu lukisan realistik, ya, berbasis pada objek yang nyata-nyata ada dan secara indrawi bisa kita lihat bersama-sama, tetapi bayi seniman yang berbeda-beda akan melahirkan satu lukisan yang juga memiliki sense of beauty yang berbeda-beda. Nah, ini hal demikian tuh sangat menarik di dalam studi seni. Nah, kemudian di dalam penciptaan seni terutama, ya, di dalam penciptaan seni itu nanti juga menjadi jalur studi seni sendiri, ya. Tadi kan jalur kajian sudah kita omongkan, ya, dengan berbagai kompleksitas keilmuannya. Juga ada jalur yang disebut dengan jalur penciptaan seni. Nah, jalur penciptaan seni itu yang nanti akan banyak saya ceritakan juga melalui metodologi apa yang disebut dengan artistic research, ya, artistic research. Nah, di dalam itu nanti ada banyak teori yang perlu kita jelaskan agar Anda semua makin paham mengenai metodologi, ragam, ya, terus kemudian berbagai cara, ya, pendekatan dari penelitian seni itu. Jadi memang sekali lagi di dalam domain penciptaan seni terutama nanti yang harus kita bicarakan lebih dalam yaitu adalah soal bagaimana seniman pencipta itu menekankan pada hal yang juga di sini tidak mudah dipahami. Dan itu biasanya kita mengandalkan satu depth interview pada seorang seniman dan pengamatan langsung, observasi, ya, melihat day to day, ya, dari hari ke hari bagaimana seniman itu mencipta, atau kadang-kadang seniman juga menjadi peneliti itu sendiri. Nah, itu nanti dalam artistik seni, seniman sekaligus peneliti. Jadi artist as researcher. Nah, itu juga
nanti ada caranya sendiri, metodologinya sendiri di dalam metode penciptaan seni. Karena di dalamnya itu, karena ada namanya yang disebut dengan state of expressivity, ya, itu tidak mudah untuk dideskripsikan. Dan seringkali hal yang sudah diciptakan itu, yang saya katakan tadi, karena itu menjadi sebuah karya seni itu bagi saya adalah ilmu, ya, yang tampak sebagai imajinasi, ya, maka sebenarnya itu ya sebenarnya ilmu itu sendiri, tapi tampaknya sebagai imajinasi. Sebab seniman pencipta yang benar-benar menciptakan dengan seluruh intensitas intelektualitasnya, ya, totalitas rasa dan pengalaman imajinasinya dan seterusnya itu, ya, itu memang kerjanya itu akumulatif, tidak linier. Karena itu kalau untuk dijelas-jelaskan lagi memang bisa mengada-ada akhirnya. Nah, inilah yang kemudian di dalam pikiran-pikiran kawan-kawan yang konsen pada studi penciptaan seni, ya memang outputnya di dalam studinya itu ya karya itu sendiri. Karena kalau kita sudah paham bahwa karya seni itu adalah ilmu yang tampak sebagai imajinasi, ya sesungguhnya itu adalah ilmu yang otonom, ya, ilmu penciptaan seni. Nah, karena itu hasilnya apa? Ya hasilnya sebuah karya cipta, bukan yang lain. Nah, jadi ini mengalami juga banyak persoalan di tingkat akademi, ya, dan itu tentu para dewa-dewa yang duduk di dunia akademi, ya, yang sudah memikirkan terus-menerus, walaupun solusinya sampai hari ini juga belum ketemu, ya, karena masih juga terbentur oleh aturan-aturan formal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kawan-kawan, yang berikutnya kita harus memahami dulu, ya, apakah seni dan ilmu itu kayak kucing dan anjing gitu, ya. Artinya tidak bisa ditemukan ibarat air dan minyak. Enggak, ya, tidak sama sekali. Kalau kita masih menganggap ilmu dan seni itu tidak bisa dipertemukan, ya itu sama dengan nanti kita juga tidak bisa mempertemukan seni dengan agama, seni dengan filsafat, ya, dan sebagainya. Padahal tadi sudah saya katakan, filsafat, agama, ilmu, dan seni itu adalah 4 entitas yang bisa saling menerobos, semi-permeable, ya, saling menerabas, saling menerobos. Ya, artinya ya memang ada batas, tetapi batas itu transparan dan itu bisa berdialog, ya, dan itu sangat memperkaya. Dan karena itu sebenarnya secara hakiki memang sepertinya berbeda, tetapi di dalam hal praktek, ya, dalam hal kajian, dalam hal berkomunikasi, ya, itu bisa saling mendekat dan saling menerobos di situ. Nah, misalkan seni itu memang sudah jelas dikatakan tadi memiliki fungsi mengungkap misteri, mengungkap keindahan, dan memburu pengalaman-pengalaman unik, personal, partikular. Itu memang seni secara esensial seperti itu, ya. Tetapi bagaimana kita bisa memahami yang unik, partikular, personal tadi kalau kita tidak memiliki seperangkat konsep untuk menjelaskan itu? Nah, karena itu juga butuh ilmu pengetahuan di situ, konsep-konsep ilmu masuk untuk memahami yang unik, partikular, personal tadi. Ya. Nah, itulah kemudian ilmu itu berusaha membongkar realitas-realitas yang partikular itu, yang menjelaskan dengan rumusan-rumusan atau konsep-konsep yang tersedia di dalam ilmu-ilmu yang ada itu, maka kemudian bisa dijelaskan. Kalau tidak, ya ilmu seni itu sudah mandek sejak zaman bahula dulu. Kita tidak akan mungkin memahami perkembangan seni yang dari tahun ke tahun itu. Nah, karena itu di dalam seni yang unik tadi, ya, perlu ada pendeskripsian dengan banyak memanfaatkan interaksi seni dengan sains. Nah, ini salah satu bukti bahwa seni dan sains itu sebenarnya saling melengkapi di situ. Nah, yang kedua,
seni itu secara mendasar memang bekerja dengan logika, rasa, dan imajinasi ya, dengan imajinasi. Nah, tetapi bukan berarti dia tidak berbasis sama sekali dengan rasionalitas, dengan logika formal. Salah. Dan seni itu butuh teknis, butuh pengetahuan media, butuh pengetahuan bahan. Ya, tentu itu adalah sangat rasional. Bahwa seni itu harus awet, ya, bahannya harus betul-betul ada eksperimen laboratorium yang baik, ya. Itu tentu di situ membutuhkan rasionalitas. Bayangkan orang-orang dulu ketika belum ada bahan-bahan pabrikan, ya, dia menciptakan warna, menciptakan apa saja gitu. Itu dengan rasionalnya. Bagaimana misalkan getah pohon, getah daun, ya, atau tanah, material apa saja, ya, yang kemudian dicampur sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang lain, sehingga melahirkan satu pigmen warna yang kemudian dia bisa bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Itu bagaimana kalau dia tidak menggunakan rasionalitasnya? Oleh karena itu tidak bisa kita pahami secara letterlock begitu. Nah, memang secara substansial ilmu itu menggunakan logika konseptual teoretis, iya. Tetapi apakah ilmu selalu seperti itu? Juga tidak. Ya, ilmu juga ada imajinasinya. Misalkan kosmologi itu full imajinasi juga. Ya, bagaimana orang bicara tentang apa itu jagat raya, universe, lalu bicara planet, terus kemudian galaksi. Itu kan juga kecampuran imajinasi, ya. Walaupun imajinasi itu terbimbing atas rasionalitas yang ditemukan di dalam fisika, di dalam matematika, ya, tetapi ya mereka juga menggembara di dalam suatu imajinasi. Nah, oleh karena itu ini juga tidak bisa dipahami secara letterlock seperti itu. Nah, yang ketiga, sobat-sobat, bedanya seni dan ilmu di dalam hal yang bersifat substansi, bahwa di dalam seni itu hubungan subjek dan objek, hubungan subjek itu maksudnya seorang pencipta dengan objek yang menjadi objek garapan itu, ya, itu bersifat timbal balik, bersifat dialektik, bersifat saling bertukar. Nah, itu memang karena di dalam kerja kesenian itu adalah ibarat ada metodologi sains atau metodologi keilmuan, tetapi itu dilakukan secara kreatif proses. Jadi metode kreatif di situ. Nah, karena di dalam metode kreatif itu yang terjadi adalah dialog intensif, ya, yang melahirkan satu refleksi-refleksi bahkan sampai ke kontemplasi terhadap satu realitas yang dijadikan subject matter di dalam karya seni itu. Dan yang terakhir, dalam ilmu, ya, hubungan subjek dan objek itu ya dipahami secara berjarak, ya, secara berjarak. Tetapi soal berjarak ini juga tidak letterlock, ya, karena pada momen-momen tertentu, ya, jarak itu bisa sangat mendekat bahkan sangat partisipatif, ya, artinya bisa masuk ke objek itu, ya, kita bahkan hidup di dalam satuan masyarakat itu. Kalau kita mau misalkan menjadi seorang antropolog, kan biasanya kita berada di dalam satu masyarakat, kita menjadi bagian inherent dari suatu masyarakat yang hidup setiap hari itu. Kita merasakan hidupnya setiap hari, ya, kita tidur di situ bersama-sama, makan juga makan yang dimakan oleh masyarakat itu, ya, itu artinya kan membangun keintiman, intimitas terjadi. Jadi tidak selalu berjarak. Nah, memang dalam ilmu-ilmu tertentu, ya, memang ada jarak memang, ya, karena jarak itu dilakukan di dalam misalkan seorang peneliti dengan meneliti virus itu kan pasti berjarak, ya. Jadi ada jarak antara subjek peneliti dan objek yang diteliti, ya, dengan ahli penyakit, ya, misalkan kan itu pasti berjarak, kan tidak mungkin itu menjadi bagian dari intim dari penyakit itu, enggak. Dari dalam ilmu sosial, antropologi dan sebagainya, ilmu kemanusiaan atau humaniora, ya, justru itu membutuhkan kedekatan, ya, bahkan kedekatan emosional.
Dan saya kira kawan-kawan untuk tahap atau sesi yang ketiga ini metodologi penelitian seni sampai di sini dulu. Kita sambung pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.